Pak Tarigan, mengamati statement begitu ya terkait bahwa memang keberadaan angkutan odol yang overdimensional dan juga overload ini bisa mempengaruhi target dari pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Anda bisa jelaskan bagaimana keterkaitan antara keberadaan odol ini dengan rencana ataupun target pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Silakan Pak Tarigan. Ya, baik. Terima kasih Mas Bram. Tentang odol, supaya masyarakat itu dulu paham apa itu odol. Odol itu adalah overdimensi dan overload. Jadi artinya muatan suatu kendaraan barang yang melampaui batas daripada ketentuan yang sudah ditetapkan. Begitu kira-kira Mas, supaya kita paham dulu apa itu odol. Sebetulnya kenapa hal ini terjadi, karena terjadi persaingan yang tidak sehat di dalam dunia transportasi angkutan barang ini. Karena angkutan barang ini sesuai Undang-Undang 22 bahwa tidak ada usia sepanjang dia lewat uji atau uji KIR masih boleh berjalan. Kan kita tidak mengenal ada batas usia. Nah, di sini terjadi persaingan yang tidak sehat antara kendaraan yang udah tua dan kendaraan yang masih baru. Ongkosnya sama. Ini berarti satu hal yang membuat persaingan tidak sehat. Kemudian jumlah kendaraan dengan tidak ada batas usia maka berakumulasi terus menerus bertambah. Sekarang kita dari data BPS kita sudah melihat bahwa ada 6,5 juta truk di seluruh Indonesia dan usianya pun sudah banyak yang uzur. Kira-kira kalau yang di atas 10 tahun hanya ada 90%. Jadi semuanya udah tua, begitu kira-kira. Sehingga ini tentunya mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Itu pertama kenapa terjadi odol ini. Odol ini adalah pengusaha berlomba-lomba menaikkan kapasitas daya angkut kendaraannya sehingga tarifnya murah. Nah, ini yang diinginkan oleh pemilik barang. Jadi yang diuntungkan tentunya pengguna jasanya. Tapi tentunya hal ini berpengaruh terhadap keselamatan angkutan di jalan. Kira-kira begitu dulu pembukanya, Mas. Oke, baik. Sebetulnya dari apa yang Anda sampaikan ini, sebelumnya kami mengamati juga ada aturan mengenai odol ini yang sudah disahkan dan juga diberlakukan oleh pemerintah. Memangnya apakah ini juga mengindikasikan bahwa memang aturan tersebut tidak berlaku dengan baik di lapangan, Pak Tarigan? Begini Mas, selama ini pemerintah hanya mengandalkan aturan. Aturan ini udah nggak valid, Mas. Kemajuan teknologi kendaraan yang sudah sedemikian pesat tidak dapat diimbangi dengan peraturan yang ada. Sehingga sekarang banyak overload yang terjadi karena administratif, karena aturannya. Nah ini seperti ini perlu diperbaiki karena kemarin kami juga sudah bicara dengan Sekretariat DPR supaya diperbaiki. Karena seperti begini Mas, desain kendaraan truk datangnya dari Eropa dan Amerika. Mereka mendesain mobil untuk dijalankan di lapangan. Dia adalah mengaku referensi terhadap infrastruktur di negaranya. Kita tahu bahwa kalau di Arab tuh tanpa batas MST-nya, daya dukung jalannya di Arab. Kalau di Eropa, dia 11 sampai dengan 13 ton. Kemudian di beberapa negara di Asia juga sudah 11 sampai 12 ton.
Tapi negara kita 8 sampai 10 ton. Nah, disinilah overload terjadi karena aturan. Karena daya dukung jalan kita tidak memenuhi persyaratan. Jadi ini perlu dilakukan revisi. Padahal yang terjadi selama ini angkutan ini sudah mulai lebih daripada MST 50% sampai bahkan overload 100%, Mas. Kalau dari segi aturan saja kita sudah kalah 8 sampai 10 dibanding 10 sampai 13 itu ada 30%. Jadi kalau sekarang ini pengusaha disuruh ikut dengan aturan 8 sampai 10, ya investasinya nggak kembali, Mas. Nah, inilah akar persoalannya. Itu kira-kira. Oke, baik. Nah, Oke, baik Pak Tarigan. Dari asosiasi apa yang juga langkah yang telah dilakukan begitu ya untuk bisa dilihat di lapangan mengurangi dari adanya kendaraan odol, Pak Tarigan? Apakah sudah ada langkah yang juga secara nyata dilakukan oleh asosiasi? asosiasi ini kita lihat anggotanya sangat terbatas. Kalau kita buka slide siapa sebetulnya pengusaha angkutan barang itu. Kalau kita lihat pengusaha angkutan barang ini ada tiga jenis, Mas. Jadi ada pengusaha angkutan barang pribadi, artinya plat hitam. Ada pengusaha logistik, yaitu plat kuning. Ada pengusaha perusahaan yang menggunakan kendaraan untuk kepentingan usahanya seperti pabrik semen, pabrik rokok, dan macam-macam. Nah, ini tiga-tiganya ini yang paling besar adalah di luar daripada kami-kami ini, gitu ya. Sehingga sosialisasi yang ada di kami ini. Kalau pengusaha angkutan di dalam bidang logistik ini sudah mengikuti aturan standar keselamatan yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan, di mana kami ini selalu memperhatikan itu. Jadi kita selalu memperhitungkan resiko itu dengan aturan yang ada. Jadi di sinilah letak persoalannya, sosialisasi terhadap pengusaha ini tidak masif, sehingga angkutan-angkutan pribadi dan perusahaan-perusahaan ini tidak tahu mengenai perkembangan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira begitu. Kalau kami sudah mengikuti aturan itu, namun tentunya berbagai masalah tidak bisa kami hadapi karena persaingan itu begitu ketat, baik di antara tiga pengusaha tadi. Karena pengusaha yang mengangkut barangnya sendiri juga kan sekali jalan dia angkut barangnya, tapi pulangnya juga angkut barang umum. Jadi kita harus bersaing dengan mereka-mereka ini juga. Nah, akibat dari persaingan yang sedemikian ini, yang tidak sehat ini, maka semuanya lomba-lomba murah. Jadi tarif angkutan barang semakin hari semakin turun terus menerus, gitu kira-kira, Mas. Inilah yang mengakibatkan odol ini tidak terkendali. Kalau kita lihat itu mulai zamannya Pak Sudomo dulu hingga sekarang tidak terselesaikan. Maka aturannya ini harus betul-betul memang Presiden harus turun tangan, Pak Prabowo harus ambil langkah